Ya teman-teman, ini adalah akhir zaman di mana sekarang banyak orang buat pernyataan-pernyataan sesat dan dianggap benar, dianggap baik, padahal sesat ya. Padahal sesat. Kita langsung reaction seperti apa ya videonya. Aduh. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz tentang Wildo dan Syekh Siti Jenar? Syekh Wildo. Kertos. Iya, Kertos. orang yang pakai aksesori kemudian agak telanjang, kemudian ceramahnya menggilani. Nabi Muhammad bisa selesai misinya, harus ada nabi lagi. Betul. Dia bahkan ngaku Tuhan. Iya. Kemudian Bukan cuma ngaku Tuhan, Wildo tuh ngaku memiliki kemampuan ganda. Ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai Tuhan juga. Dia bertemu Tuhan dan juga dia bisa menjadi wadah sebagai masuknya wahyu kayak gitu. Jadi Wildo ini sudah sembarang dia akui sekarang. Jadi nabi, jadi Tuhan kayak gitu. undang oleh tokoh. Kemudian tokoh agama ini mengatakan, saya kehadiran dia sebagai rahmat bagi saya. Ya, yang dimaksud Cak Nun ya. Saya bisa mengukur diri saya seterusnya. Ya. Menjijikkan bagi saya. Menjijikkan di sini saya menangkap dua persepsi, ya. Dia jijik kepada pernyataan Cak Nun atau pernyataan tokoh yang telah mengundang si Wildo, atau jijik kepada Wildonya. Jadi mungkin jijik pada dua-duanya, ya, seperti itu. Saya pun juga demikian. Saya jijik, ya. Saya sangat jijik. Kalau saya jijik kepada Wildonya, maka saya akan lebih jijik lagi kepada orang yang mendukungnya. Karena orang yang mendukungnya ini pasti tahu kalau Wildo itu sesat dan masih didukung. Ya. Orang yang diam melihat kemungkaran, maka dia lebih mungkar dari pelaku kemungkaran. Lebih mungkar dia daripada pelaku kemungkaran. Diam saja dikatakan mungkar, orang yang lihat kesesatan. Contohnya si Wildo sekarang, bukti nyata. Kita diam melihat kemungkaran itu, diam melihat kesesatan itu, kita diam. Ini diam ya, ini diam. Tidak melakukan apa-apa. Kita lebih mungkar daripada si Wildo. Bagaimana kalau orang yang mendukung Wildo? Ini gambaran logikanya. Jadi kalau kita mau belajar Islam, belajarlah Islam yang hak, belajarlah Islam yang lurus. Bukan belajar Islam yang mungkin dikatakan toleran. Bablas tolernya. Sampai ada akidah diinjak-injak, kita diam. Saking tolerannya. Dan diamnya kita bukan membuat orang itu insaf. Tapi diamnya kita membuat orang itu tambah sesat dan menyesatkan. Kan kacau. Ingat, sekali lagi saya bilang, manusia itu semua sama. Merasakan haus, lapar, ngantuk, pusing kepala, mules perutnya, keluar masuk toilet juga. Sama. Bisa khilaf, bisa salah. Ya kalau lagi benar kita ikuti. Tapi kalau lagi khilaf dan salah dan lakukan kesalahan, ya kita harus tegur. Kita tidak boleh mengikuti kesalahannya. Apalagi berhujah macam-macam. Lanjut. Ungkapan itu menjijikan. Nah. Marah saya. Betul. Tapi ginilah, sudah harusnya ini sudah ditangkap oleh pemerintah. Harusnya sudah ditangkap. Tidak usah disuruh lah. Polisi yang beragama Islam, tolong penjaringan yang punya untuk menangkap orang seperti ini. Jadi profesor loh yang ngomong, dan juga bisa kita ambil ilmunya di sini. Karena apa? Kita perlu orang-orang yang lurus di dalam meluruskan akidah. Bukan orang-orang yang aneh nyeleneh. Apalagi kalau di Indonesia dengan dipoles pakai kata-kata wali, ma'rifat kayak gitu-gitu. Aduh, udah nggak sholat pun dianggap wali. Gila. Orang gila dianggap wali. ODGJ, wali. Dan kemarin ada pernyataan nih. Ini fakta unik dan ada di Indonesia. Joko Kendil, orang tuanya bilang bahwa si Joko Kendil itu adalah orang yang gangguan jiwa katanya. Dia musafir jalan kemana-mana. Dan anehnya orang Indonesia, yaitu dianggap wali. Orang Indonesia kita yang cerdas ini nganggap orang seperti Joko Kendil wali, nyelup-nyelupin tangan. Soalnya tangannya itu bisa membawa mudarat. Hebat kan? Keren orang Indonesia, keren luar biasa. Nabi Muhammad tidak aneh. Cara berdakwah Nabi Muhammad tidak aneh. Beda dengan orang-orang sekarang, di mana orang-orang sekarang itu aneh sedikit, nyeleneh wali, gila dikit wali, hilang ingatan wali. Pokoknya orang yang ngomong ngalur gitu, seolah-olah dia itu memiliki kelebihan wali. Meskipun dapat bisikan dari setan, bisikan dari jin, wali pokoknya. Lanjut dah. Harusnya jangan lalu positive thinking, baik sangka bahwa orang yang sudah melecehkan Nabi Muhammad, orang yang melecehkan Al-Quran itu ilusi atau apa namanya, pokoknya jelek-jelek semua. Betul. Dan dia bukan orang Islam. Betul. Ya, betul. Harusnya polisi yang muslim, polisi yang Islam, bukan diam. Harusnya polisi ini orang-orang yang bergerak di bidang hukum tahu bahwa ini sudah meresahkan umat. Apalagi sudah seperti ini sekarang tambah melebar. Ditangkap. Harus ditangkap. Tanpa dilapor pun harus ditangkap. Karena sudah meresahkan. Dan menghina agama kita. Menghina akidah kita. Ya, seperti itu. Tapi begini.
Setuju. Pokoknya penjenengan gini aja, penjenengan nggak usah bingung, juga nggak usah tanyakan pada saya ya, kalau sudah jelas jelek begitu tuh ya nggak usah takutnya akunya. Ini ditanyakan oleh jemaah nggak apa-apa, saya jelaskan. Ini memang tanda akhir zaman, nanti akan banyak orang yang ngaku nabi, orang yang gini, orang yang gitu ya sudah. Yang penting penjenengan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Yang penting penjenengan konsisten istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati ya wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Jadi orang yang mengatakan Tuhanku Allah, kemudian istiqomah, ya sudah, istiqomah itu penting. Nggak usah dengar ungkapan yang aneh-aneh. Penjangan kan ngaji tuh, ya sudah, dengarkan pengajian ini aja. Ya benar. Buku, tiru, ikuti yang disampaikan kajian. Itu jelas orangnya, jelas dasarnya, jelas track record kehidupannya. Kalau sudah gak jelas seperti Weldo, ya sudah gak jelas seperti Weldo, kita bukan diam, tapi kita harus meluruskan dan memberikan pencerahan kepada orang lain bahwa orang itu sesat. Meskipun dia ngomong makrifah, dia ngomong tasawuf, dia sudah menghindari segala bentuk keduniaan yaitu sufi, tapi dia tidak sholat, tapi dia tidak menjalankan akidah, tidak menjalankan aturan Allah, ajaran Islam, maka dia sudah tersesat. Ya, tersesat dia sudah. Bahkan di video saya kemarin, saya lihat ada beberapa komentar yang mengatakan terkadang orang yang beragama itu selalu menyesatkan. Orang beragama kenapa bisa mengatakan orang yang sesat itu tersesat? Karena dia punya landasan, dia punya panutan. Beda halnya dengan orang yang tidak beragama. Dia merasa tidak tersesat karena apa? Dia tidak ikuti aturan. Dia tidak mengikuti aturan. Jadi dia tidak punya aturan dalam hidupnya. Dia hidup sakarpe dewe gitu. Hidup sendiri dia, ya pakai aturan sendiri. Nanti dia buat surga sendiri, buat neraka sendiri, gitu. Kayak gitu. Lanjut. Ini baru datang, kemudian nggak nutup aurat, kemudian pakai ya aksesoris, besi-besi, kalung ya sembuh gitu, kemudian ngomong semau-maunya. Itu lebih dahsyat daripada orang-orang Eropa yang menghina Nabi Muhammad itu. Betul. Saya dulu pernah bereaction ya, orang-orang luar negeri yang membakar Al-Quran di depan umat Islam. Habis ditendang, dipukul. Ya, ini Weldo tanpa membakar Al-Quran sudah mengacak-acak akidah. Ini lebih parah daripada membakar, lebih parah dari menginjak Al-Quran, bentuk fisik Al-Quran diinjak. Ini lebih parah ini. Weldo ini lebih parah. Dan anehnya di Indonesia banyak yang duduk sama budayawan, yang budayawannya juga seorang dai katanya, dan mengatakan rahmat